Tes 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 1 2 3. Oke, record. Dan halo semuanya, aku Fikar. Di channel YouTube aku sekarang namanya Kyuro, panggil aja Kyuro, bebas. Karena ya nama sesuai nama channel YouTube aja. Nah, jadi buat sekarang aku bakal coba implementasikan Photoshop, pembelajaran Photoshop ini dengan realita di lapangan dan juga contoh kasus dan juga tentunya informasi basic dari Photoshop itu sendiri. Dan untuk kedepannya dari segi fitur, feature, terus teknik Photoshopnya yang lainnya akan aku update seiring berjalannya waktu. Dan untuk yang sekarang kita belajar dulu menggambar. Karena kenapa? Kita belajar menggambar di Photoshop karena dari hal tersebut basicnya itu cepat tertangkap. Soalnya itu yang aku pelajari dari pengalamanku ya ketika aku mempelajari Photoshop. Jadi ya, soalnya kan kalau dari ngegambar itu kan pasti bakal ada yang kompleks-kompleksnya gitu. Nah, secara gak langsung kalian pelajari di awal dan itu jadi bekal buat kalian ke depannya. Semoga bermanfaat. Oke, kita mulai. Nah, yang pertama, kalian kalau kosong tuh ya, Photoshopnya itu pasti bakal kosong. Pertama kalinya itu bakalan kosong pasti. Nah, kita buat dari awal aja deh, ke new dulu. Nah, pasti awal mulanya itu muncul yang kayak gini. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu kalian bisa nge-custom tampilan si yang putih ini tuh, ukuran gambarnya itu mau kayak gimana. Apakah landscape, apakah horizontal, vertikal, apakah ukurannya 1920 kali 1080 dan seterusnya, atau buat banner YouTube. Kalian bisa coba cari aja di Google. Kalian misalkan mau postingnya itu di Instagram. Kalau di Instagram, aku biasanya itu pakai caranya kayak gini nih. Aku biasanya pakai ukuran 1350 kali 1080. Aku biasanya kayak gini. Kasih nama aja, misalkan presets details itu nama projectnya. Ngajarin Photoshop misalkan. Nah, untuk resolusi ini apa? Itu resolusi dari bitrate-nya. Semakin tinggi ya semakin HD juga gitu, semakin jernih juga ke gambar editannya kalian itu. Dan rekomendasi aku 300 aja. Nah, ini pixel atau centimeter, saran aku pixel saja. RGB-nya jangan lupa RGB color 8 bit aja, gak apa-apa, sabi. Background content ini bebas. Kalau kalian misalkan mau bikin stiker, mau bikin GIF atau apapun itu ya, stiker di WA, bisa pilih transparent. Kalau aku pilih aja white. Karena apa? Karena ya ini secara basic aja white. Ya sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Ini background content itu buat apa bang? Background contentnya itu buat yang di sini. Nah ini nih. Karena aku milih awalnya itu putih, maka muncul juga putih. Kalian bisa custom di sini. Kalian bisa custom mau yang seperti apa. Misalkan mau merah bisa, backgroundnya merah. Nanti di sini bakal merah. Karena aku pengennya putih ya putih aja. Ya, tapi ya udahlah, karena ini tutorial gitu ya. Ini aja deh. Terus color profile kalian pilihnya sRGB juga. Kenapa? Karena dengan pakai RGB itu kebetulan aku ngeditnya di monitor 100% RGB, jadi kemungkinan besarnya dan itu juga pasti bakalan sama warna dan hasil editannya itu di setiap layarnya itu bakalan sama gitu. Oke, nah kayak gitu. Ini untuk ukurannya ya square aja kita create. Oke. Oh ya, kembali buat width dan height, lebar dan tingginya bisa sesuaikan dengan tutorial. Bukan tutorial, maksudnya informasi di Google. Misalkan buat IG berapa, buat banner YouTube berapa, thumbnail. Oke. Langsung create. Nah, kenapa merah? Karena ya tadi ketika di sini aku milihnya merah tutorial. Kalau putih ya hasilnya putih juga. Jangan lupa di oke.
Nah, AC bakal putih. Oke. Nah, terus gimana bang? Aku udah nanggung. Ya kalian bisa ubah kok. Pencet ke layer ini atau pencet aja di background. Pencet brush. Nah, brush ini buat ngegambar guys. Tapi nanti kegunaannya itu bukan hanya ngegambar, bakalan banyak, luas banget. Nanti secara bertahap aku kasih tahu. Bisa pilih ini, klik 2 kali, klik kiri. Nah, kalian bisa pilih mau warna apa. Misalkan warna putih deh. Boom. Mana bang? Gak berubah apa-apa. Iya, soalnya belum digambar. Tadi itu cuman milih warna apa ya, catnya deh. Kita anggap cat. Terus digini. Kalian klik kiri dan gambar. Nah, tuh jadi putih lagi. Iya kan? Nah, ya. Gitu. Oke. Kita balik lagi ke sini aja. Nah, terus gimana bang? Aku mau ngedit foto atau apa? Cara ngemasukinya ke project gimana? Caranya itu kalian bisa coba ke sini, ke file. Nah, di file, di sini nggak ada import. Export itu buat nge-save kalian di galeri atau di file kalau udah jadi kerjaan kalian. Tapi karena pengen nge-import, jangan pencet ini, tapi pilihnya ini. Plus link. Linked tuh, place linked, plus link. Kalian pilih itu, klik kiri. Nah, nanti bakal muncul pop up. Di sini kalian bebas pilih. Pilih dah tuh apa. Kalau aku ini ada gambar ini. Gambar tanah ya. Aku udah nyiapin buat pembelajaran kali ini. Nah, ada gambar tanah. Kita hide dulu. Bisa lihat nih di kanan. Di kolom kanan ini tuh layers. Fungsinya apa? Layers itu fungsinya buat kalian nyimpen project gambar-gambar kalian. Contohnya ini. Aku ajarin basic layer dulu deh. Ini tanah guys. Nah, di belakangnya ada gajah. Kenapa tanahnya ini ada di depan? Karena layernya di atas. Gitu kan. Nanti aku bakal munculin visualisasinya juga. Biar ini kalian paham juga ada gambaran. Kalau gambar di atas dikebawahin, otomatis yang gajah bakal di depan. Gitu. Nah, ini teori layer. Dan seterusnya. Misalkan kita tambah, kita copy nih si tanah ini jadi ada gambarnya itu ada 2. Ctrl J. Nah, ini layer, konsep layer. Nah, kayak gini ya konsep layer tuh. Ini layer yang paling bawah, gajah di tengah, yang paling atas yang ini. Oke. Nah, itu konsep layer. Nah, dari sini kita coba lanjut ke pengenalan toolbar. Nah, kalau di toolbar di sini ini tuh tools yang artinya alat. Bar alat-alat, tempat alat-alat ngedit itu di sini, guys. Di sini ada kayak brush tuh. Brush. Tapi ya mau Photoshop kalian versi CS6 atau sampai ke versi CC Creative Cloud dari 2020 sampai 2026 kurang lebih layoutnya itu sama kayak gini, gak jauh beda, palingnya beda dikit, dan itu tidak begitu signifikan banget ngerubahnya banget, enggak, masih ya kurang lebih sama lah, beda dikit ada yang tambah. Nah, brush yang ini, brushnya itu bukan cuma satu, coba kalian klik kanan pasti ada lagi tuh. Contohnya ini pen tool, banyak lagi. Ini juga sama, banyak. Dan seterusnya. Ini kalau dibahas satu-satu gak akan cukup videonya, pasti bakal di video yang lain, video selanjutnya. Buat yang sekarang kita yang basic dulu yang sering digunakan. Yang sering digunakan itu yang pertama brush yang ini, brush tool, dan juga penghapus yang ini nih. Kalian mau menghapus gambar misalkan kayak gini caranya. Nah tuh gajahnya kehapus. Kita kasih backgroundnya dulu deh. Di sini ada tanah nih. Ini background tanah ya. Nah itu gambar gajahnya. Nah sekarang kita
kita contoh studi kasus. Gajah ini kita mau menghilangkan background putih ini. Soalnya mau kita jadi objek lukisan kita sekarang. Soalnya susah gitu buat dieditnya. Ya nggak susah sih, buat aku gampang, tapi biar lebih mudah caranya itu kita hapus dulu backgroundnya biar ngelukis ngeditnya itu lebih gampang ke depannya. Caranya gimana? Ada beberapa tahap. Tahapnya itu yang pertama bisa kalian pakai eraser tool. Terus kalian bisa hapus sendiri kayak gini. Nah, tapi nggak rapih kan tuh. Ada yang kehapus apa gitu. Nggak rapih. Buat eraser ini paling ya cuman objek-objek yang objek-objek tertentu ya, sesuaikan dengan studi kasus kalian. Bisa coba klik kanan. Di sini ada Magic Eraser Tool. Coba pencet. Kalian pilih warna putih. Ya, putih ini. Klik kiri, door. Wah, hilang. Tapi lihat nggak apa perbedaan yang bikin ini membeda? Contohnya ini, gadingnya hilang. Dan juga gambar yang di sini nggak kehapus. Kenapa? Karena konsep dari ini, penghapus Magic Eraser itu, kalau kita pilih warna putih, maka warna putihnya aja yang hilang. Buat di gajah ini kan nggak ada warna putih. Kehitungnya abu ya. Nggak kehapus. Nah, sebelah sini, kalau aku pencet yang putih ini, akan kehapus. Baru kehapus. Kok yang warna putih di sini nggak ikut kehapus sama yang di belakang ini? Jawabannya adalah karena warna putih di sini kehalang oleh mereka nih. Mereka yang warnanya lain, jadi ketutup, kehalang. Jadi hanya di ruang lingkup itu aja. Sekarang contoh kasusnya kayak gini. Di sini ada warna merah. Sini warna merah nih. Nah, di sini ada warna putih. Nah, ini warna putih nih. Nah, putih di situ. Nah, kayak gini. Kalau kalian hapus pakai ini nih, yang Magic Eraser Tool, ngapusnya itu bakalan di warna-warna yang itu aja. Sorry, nggak kelihatan ya. Nah, aku mau putih yang ini, maka itu yang kehapus. Kalau aku mau yang merah, ya merahnya aja yang kehapus, ini enggak. Nangkep ya? Nah, kurang lebih kayak gitu. Itu buat ini nih, Magic Eraser Tool. Ada juga yang background eraser. Kalau background eraser itu, konsepnya itu, dia cuman ngapus backgroundnya aja. Contohnya kayak gini. Kalian gedein size-nya. Oh iya, brush yang ini cara setting besar kecilnya ke pojok kiri atas. Pencet ini. Ini ada size ukuran. Naikin. Nah, sesuaikan aja dengan kebutuhan. Kalau yang ini konsepnya bakal ngehapus backgroundnya aja yang kamu pilih. Caranya gimana? Kalian pencet ALT dulu, tekan ALT kiri, tekan, terus klik kiri, door, pilih warna putih. Udah kepilih. Terus misalkan kalau warna hitam kesini. Terus gimana bang cara taunya? Nah, di sebelah sini nih. Kalau kalian udah milih putih, maka ininya yang putih, yang atasnya ya, bukan yang bawah. Kalau yang bawah juga bisa, tapi ubahnya di sini. Dan itu buat ngegambar apa ya, kalau di shape itu ngegambar garis lah, nanti bakal aku jelaskan. Buat sekarang ini pilih warna putih. Udah, kalian klik kiri terus hapus. Nah tuh, yang putihnya kehapus, gajahnya nggak sepenuhnya kehapus. Kenapa yang ini kehapus? Karena ada warna putih dikit kayak gini, dia ikutan ke bawah kehapus. Nah, kurang enak kan? Tapi ya, untuk beberapa kasus, kenapa aku kenalin dulu? Karena ini, hal-hal yang kompleks kayak gini, bisa diselesaikan dengan eraser 3 ini. Oke, kita kembali ke Magic. Kalau ngehapus kayak gini, ada kendala. Ada cara lain. Caranya apa itu? Caranya adalah dengan cara ini. Pilih Quick Selection Tool. Kalau kalian klik kanan, masih banyak lagi tuh. Ada yang
Ada yang object selection, quick selection, dan magic wand tool. Nah, buat awalan itu pasti kayak gini, gak akan kelihatan. Kan harus pilih yang ini, klik kanan, ada quick selection, baru pilih. Di quick selection, kalian milihnya itu, kan muncul tuh ada yang kayak cross gitu. Gedein deh. Nah, jangkauannya kayak gini. Kalian coba klik kiri, dah, otomatis kepilih tuh, ke seleksi otomatis. Klik kiri. Kalau udah, tapi yang ini nggak dapet ya. Caranya cukup kecilin size-nya di sini. Pilih, tekan, nah, kepilih tuh segitu. Oh, ininya belum nih. Nah, udah deh. Coba Ctrl J. Lihat ada yang berubah, ada di layer ini. Lihat tuh, kalau di Ctrl J kayak gini. Ke copy. Bang, mana ini perubahannya? Masih putih tuh. Nah, caranya adalah yang ini nih. Set. Nah, tutup mata biar nggak dilihat yang bawahnya. Nah, udah tuh berubah. Hilang tuh backgroundnya. Tuh, mana tuh background putih? Paling di sini sih. Ntar backgroundnya aku warna hitamin dulu biar lebih jelas. Ubah warna hitam. Dah. Kurang rapih tuh bang. PNG-nya masih ada garis putih. Nah, cara ngefixnya ada lagi guys. Cara ngefixnya ada cara lain. Cara yang kedua itu kalian bisa pakai ini, pen tool. Nah, yang ini. Tapi cara yang tadi juga nggak salah. No problem sebenarnya. Ntar, redo, Ctrl Shift Z. Sebenarnya yang ini juga nggak salah. Kalian bisa rapihin juga nih pakai eraser, bawa lagi. Terus kalian hapus. Jangan lupa pilih gajahnya dulu ya guys. Tadi kenapa kehapus yang bawah? Karena aku milih layarnya yang hitam ini. Kalau kamu mau ngehapusnya yang bagian gajah, kalian make sure pilih ini dulu. Move tools. Terus kalian pilih ke gajah. Yang ini. Pastiin ya. Jadi kalian nggak bisa ngehapus gajah kalau kalian di sini. Tapi kalau kalian pilih gajahnya baru bisa dihapus. Kayak gitu ya. Nah, ketika dihapus pakai eraser, pakai eraser tuh bisa dirapihinnya kayak gini. Tapi tricky kan, repot. Wah, repot bang, repot. Gitu. Kadang ada yang nggak rapi, tuh ada yang hapus kayak gitu. Caranya bisa di fixnya pakai ini nih. Pakai cara smoothing, naikin ke atas, ukurannya kecilin si brushnya, zoom. Bang, cara ngezoom gimana? Alt tahan, Alt kiri, terus scroll aja. Nah, tuh ngezoom. Itu ngezoom. Kalau ngezoom out, ngejauhin, tetap Alt-nya tekan, terus scroll ke bawah. Nah, tuh. Ya, jadi jauh. Oke, kurang lebih kayak gitu. Kembali buat ngehapus yang putih kayak gini. Pencet yang smooth. Bang, bedanya smooth sama yang biasa apa? Kalau smooth itu jadi kayak lebih rapi gitu, jadi lebih hati-hati banget. Tuh, jadi smooth, rapi. Nah, tuh, kelihatan kan perubahannya? Nah, tuh. Nah, terus kalau smoothnya dimatiin gimana bang? Ini kayak lebih luas kalian, tapi agak kurang rapi tuh. Ini benar-benar ngikutin sensitivitas mouse dan tangan kalian. Kalau smoothing ini kayak dibantu robot gitu buat ngerapihinnya. Jadi kalian bisa ngebaca alur pergerakan yang di belakangnya aja tuh. Nah, dia bakal ngikutin lajur yang bulat itu atau kursor kalian. Nah, kayak gitu. Bang, tapi kan gue nggak ada waktu buat itu, masih nggak rapi, kadang gue belum bisa gitu. Ada caranya lain guys. Dan juga tuh, itu bang tuh ada kotak-kotak kayak gitu nggak rapi. Nah, ada cara lain. Cara lainnya itu adalah kayak gini. Nah, kembali ke awal, kalian bisa coba pakai pen tool. Nah, ke sini, pencet pen tool, pencet. Nah, di pen tool di sini kalian bisa seleksi
satu-satu. Ibaratkannya itu, pernah kan kalian dulu waktu SD atau SMP kalian belajar prakarya atau SBK. Nah, di prakarya atau SBK kadang ada yang potong-potong gitu kan, ngebelah, motong pakai cutter. Nah, kalau di sini pakai pen tool, kita potong si gajahnya ini buat dipisahin dari kertas putih ini. Nah, tapi pastikan di pojok kiri atas itu kalian pilihnya itu path. Kalau shape itu beda lain hal. Kalau shape itu kalian bikin bentuk gitu. Coba klik kiri. Nah, tuh otomatis jadi bulat. Terus misalkan mau bikin bintang bisa, guys. Bikin bintang set. Terus kesini. Gimana bikin ini. Nah, bikin shape bentuk tuh beda lain hal. Oke. Nah, pastikan di pojok kiri atas itu adalah path. Oke, udah path terpilih, kalian baru bisa eksekusi. Dan juga pastiin kembali lihat ke kanan ke layer, pastikan pilih yang gajah yang ini, sesuaikan dengan kebutuhan kalian mau motongnya yang mana. Karena aku mau yang gajah di sini. Oh iya, bang, gimana cara namain gajah tuh? Di gue kok beda? Nah, gini caranya guys. Contohnya ini tanah, gambar tanah yang ini, yang di belakang. Lihat nih. Ini namanya Dan Gold, bla 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 bla, Unflash. Cara gantinya adalah kalian pilih yang nama, jangan dulu diklik, arahin. Klik kiri 2 kali. Nah, baru kalian bisa ganti nama. Namanya misalkan di sini tanah. Oke, dah. Kita kembali ke yang gajah karena kita mau motong yang gajah dulu. Yang tanah nanti ada teorinya lagi. Kalian bisa mulai potong, pasti ini pen tool yang atas ya. Kalau misalkan kayak gini bentuknya, bang kok pen tool aku ada yang kayak gini, kalian klik kanan di pen toolnya. Nah, pilih yang sini nih, yang paling atas. Yang ini. Oke, udah. Sekarang ke sini. Bang, gimana cara ngezoom? Jangan lupa guys, ALT tekan, terus scroll ke atas tuh, bakal ngezoom. Nah, ngarahinnya itu ikutin ini kursor. Kalau aku kursornya arahin ke pojok, terus kalian ALT scroll, nah kayak gini. Jadi ngezoomnya itu ngikutin arah si kursor ini. Oke, sip ya. Datang ke gajahnya, klik kiri. Nah, udah ada titik, klik kiri lagi di sini. Sini deh, set. Nah, ada garis. Nah, potongannya ini kurang rapi guys. Cara biar rapi gini. Udah pilih di sini. Bang, gimana itu cara ngebalikin? Pencet Ctrl Z, jangan lupa. Terus cara ngeredo, undo gimana? Z itu, Ctrl Z itu ngeundo. Kalau ngeredo itu harus Ctrl Shift Z. Nah, balik lagi ke depan. Kalau Ctrl Z, balik lagi ke belakang. Oke. Nah, biar potongannya rapi, klik di sini. Di yang lekungan, karena ada lekungan nih. Klik di sini. Klik kiri. Tahan, jangan dulu dilepas. Klik kiri, tahan. Terus kalian geser ke bawah. Nah, tuh. Kalian bisa atur-atur tuh motongnya mau kemana. Motongnya kayak gini nih. Set. Nah, agak lengkung. Oke. Udah kayak gini, gimana caranya? Selanjutnya, jangan lupa tekan Alt ke tengah sini. Kalian klik kiri. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kayak gini. Kalau diilangin garis yang panjang ini, diilangin, itu dampaknya kalian ngaturnya itu jadi lebih gampang ke garis yang biru ini. Tujuannya biru ini tuh buat kita ibaratkannya nyuruh komputer itu motongnya tuh harus yang ini aja gitu, ikutin garis ini. Oke. Nah, kalau kalian ada warna putih, ada warna biru panjang ini, garis ini, caranya itu jadi agak belibet tuh, jadi agak ngikutin ke horizontalan ini. Kalau aku pengen motongnya ke sini, nah jadi melengkung gitu ya, sesuaikan dengan studi kasus. Kalau aku biasanya nggak pakai itu, suka manual. Caranya gimana ngilangin ini? Alt tahan, klik kiri, arah ke kotak tengah yang ini, set. Dah, arahin sini,
Tuh, aku manual sukanya. Tarik, udah gitu tekan Alt, klik kiri. Nah, ini baru segini guys. Memang buat pemahaman pen tools itu cukup tricky dan panjang. Aku dulu pertama kali belajar ini, memahami ini tuh ya 1 minggu 2 minggu lebih buat paham dan mahir pakainya ya. Tapi kalian pasti bisa lah. Nanti aku kasih tutorial terpisah, soalnya bisa panjang itu ngebahas pen tool doang. Kalian potong aja kayak gini, latihan biar caranya rapi kayak gini. Kalian harus rapi. Kalau kalian rapi nyeleksi ngarahinnya, nanti hasil ke gambarnya juga jadi rapi guys. Nanti hasil gambar di akhir itu, potongannya itu mengikuti hasil kesabaran kamu pen tools ini. Nah, nanti aku bakal cepetin dah. Beres. Oke. Nah, ingat seperti yang kata aku bilang, pastiin sebelum melakukan pen tools itu kayak gini, pemotongan gini, pastikan di pojok kiri atas itu di path. Nah, kalau udah di path, kalian pencet ke selection, pencet klik kiri door. Nah, di sini kan ada feather dan juga feather radius pixels. Ini 0. Sebenarnya bisa 100 berapa. Nanti aku bakal jelasin feather itu yang kayak gimana. Nah, karena di sini kasusnya lebih baik saran aku 0 aja. Nah, kayak gini perbandingannya. Kalau 0 hasilnya kayak gini. Nah, oh ada semut-semutnya bang. Nah, itu yang udah kalian pilih. Nah, kalian pencet Ctrl J. Hasilnya itu bakal kayak gini. Nah, bang itu ada dikit. Ya gampang lah, bisa dirapihin. Kalau pengen secara detail lihat, nggak seburuk yang tadi kan. Nah, terus apa bedanya dengan pakai radius? Kalau pakai radius, nanti bakal kayak gini. Aku misalkan radiusnya 15. Terus Ctrl J. Hasilnya itu kayak gini. Nah, kayak gini. Ada kayak glowing gitu kan. Nah, jadi saran saya lebih baik pakai yang itu aja. Radiusnya di nolin aja. Ctrl J. Oke. Nah, dari sini ya udah tinggal rapiin aja pakai ini nih. Jangan lupa smoothingnya ke 100-in aja. Nah, rapihin dikit kayak gini. Ups, kalau salah Ctrl Z. Udah. Sini. Touch up. Hal yang wajar kok guys. Semua orang juga pasti demikian nih. Yang udah pengalamannya bertahun-tahun pun pasti kayak gini. Ada aja cobaan gini. Ngerapihinnya. Makan waktu sih iya. Jelas ini makan waktu. Tapi ya inilah, biar gak berkegantungan ke AI. Soalnya kalau kalian sepenuhnya pakai AI repot guys. API kalian nanti habis. Dan juga hal sederhana masa pakai AI gitu. Cukup yang kompleks aja kayak ubah warna baju, atau misalkan ngubah orangnya iya pakai baju lain, itu oke lah. Yang benar-benar kompleks di Photoshop kayak itu baru sabi. Nah, udah yang ini oke, udah ini juga kita hapus. Rapihin gini. Dah. Nah, di sini aku bakal ada sharing juga yang sini nih. Nah, ini kan kayak bulu ya di ekornya jerapah. Anjir, keinget kata Patrick. Maksud gue dari gajah ini, si ekornya itu kan ada yang berbulu.
Kalau pakai hapus biasa itu kayak nggak rapih kan ya tuh. Harusnya kan di bulu itu kan kayak ada yang ngembangnya gitu kan si bulunya tuh. Nah caranya gimana? Caranya adalah kalian pergi ke eraser, klik kanan. Oh enggak, sorry, ke atas yang di sini. Sorry, di hardnessnya itu kalian turunin. Nah ini konsepnya sama kayak radius tadi, tapi ini sifatnya di eraser, di penghapus, biar ada efek berbulunya gitu, efek radius. Nah hapus kayak gini, atur-atur aja biar dampaknya nggak begitu ya. Nah sekalian hapus kayak gini. Atau ada teknik lain, tapi ya itu bakal di luar konteks. Bentar, kita beresin dulu yang ini satu-satu biar nggak loncat-loncat guys. Atau bisa kalian kayak gini, kalau kasusnya kayak gini, memanjang warnanya itu, yang dihapusnya itu memanjang biar rapi. Kalian bisa tekan shift kiri, klik di atas, jangan dulu dilepas, klik kiri, tahan. Oh enggak, bukan klik kiri, maksudnya tekan shift, tahan, terus klik kiri, set, jangan dulu dilepas, ke bawah, shiftnya yang jangan dilepas, langsung klik kiri lagi, der. Nah langsung kehapus secara lurus. Ini juga sama, der. Nah kehapus kan. Nah ini juga sama, set, ini juga der. Ya, nah kayak gini guys. Sip, agak rapi ya. Nah hapus aja, gesek-gesek aja nih, sudah, gak apa-apa lah dikit, nanti bisa di edit warna nanti, gampang ke depannya. Nah dah kayak gini, rapi kan tuh, bersih. Nah selanjutnya, bentar ini ganggu, hell. Nah biar enak dilihat, sip, terhapus. Enaknya Photoshop itu kalian bisa ngezoom banget guys, sampai kelihatan pixelnya nih. Kalau gak kelihatan pixel berarti itu vektor, atau di Adobe Illustrator tuh kalau kalian nanti, aku bakal coba sharing juga. Konsepnya vektor itu gak akan ada pixel. Kalau ini ngedit foto ada pixel. Nah udah bersih kayak gini, selanjutnya adalah kita coba masuk ke konsep ini, desain, atau kita coba masukin latar gambar biar gajahnya lebih terlihat hidup. Kita kasih habitat, latar belakangnya kita kasih apa ya, putih aja deh. Nah di sini gajahnya itu kan mijak kemana gitu, mijak ke kanvas doang nih, ke kertas putih kan kayak jelek ya. Ya udah kita kasih habitatnya gambar tanah yang kita ekspor tadi, ya aku ekspor tadi. Nah caranya gimana? Pasti kayak gini kan, set ke bawah, di scale. Gimana caranya nge-scale bang? Caranya adalah kayak gini, kita balik lagi, pencet gambarnya, nah sampai muncul garis. Kalau misalkan oh di aku nggak muncul bang, udah diklik-klik gak muncul, itu jangan lupa pastikan gini, ke layer, pilih. Nah ini pasti udah kepilih si tanahnya. Kalian pencet ke atas tuh, show transform controls. Kalian pencet centang, pasti bakal muncul si garis ini. Nah kalau udah muncul kayak gini, kalian pencet ke pojok sini sampai berubah tuh jadi panah kayak gini. Nah terus kalian klik kiri, tahan, geser. Nah tuh jadi ngebesar. Oke. Terus gimana bang cara masang tanahnya? Misalkan kayak gini. Wah apaan bang, gak nyambung. Wah jelek lu, amatir ya. Nah jawabannya adalah enggak, bukan kayak gitu. Tadi hanya contoh aja. Jadi gini studi kasusnya, kalau kayak gini kan gak nyambung ya. Ini kan foto tanah dari atas, sedangkan gajahnya ini gimana ya, ya nggak nyambung lah secara dimensinya itu. Gimana konsepnya itu, tanahnya itu kayak berbaring gitu. Caranya adalah
Bentar aku backup dulu, Ctrl J, aku copy. Nah, kan klik tanahnya, klik kanan, kesini dulu ke garis sampai muncul, pencet klik kiri. Nah, udah kayak gini, kalian pencet klik kanan, bakalan ada tulisan distort, klik kiri. Mana bang, gak ada yang berubah? Belum. Kalian pencet ke atas, ke sini, arahin ke atas, klik kiri, tahan, terus geser ke bawah. Nah, jadi tiduran tuh si fotonya. Tuh, jadi mulai nyambung kan tanahnya. Nah, udah kayak gini, checklist aja. Dah, tanahnya. Dari yang kayak gini, jadi kayak gini. Sip. Nah, dari sini, kalian tinggal sesuaikan aja posisinya. Karena nggak nyambung kan kalau kayak gini, nanti kita distort lagi. Yang ini simpen di bawah aja, sesuaikan aja. Nah, saran aku, karena kalian mau terjun ke Photoshop, makanya kalian main Photoshop dan nonton video tutorialku, pastiin buat pahami 3 dimensi dan seterusnya, biar si gambarnya itu cukup nyambung, nggak aneh gitu dimensinya. Ini aku sesuaikan lagi sini. Bang, itu nggak nyambung tuh, tanahnya nggak nyampe ke gajah. Tenang, pencet klik kiri, pilih Alt tekan kiri tuh, kiri Alt tekan, pencet, terus klik kiri di mouse, geser ke atas. Nah, otomatis nge-copy. Sesuaikan. Sini satu, sini satu. Nah, jadi ada 3 layer nih. 1, 2, 3. Yang ini kedua itu di tengah, yang ketiga di atas. Nah, caranya gimana? Kan jelek tuh, kayak yang maksain banget kan gambarnya, gak natural. Bisa nih salah satunya, kita ambil yang tengah, klik kanan, kesini dulu, trigger dulu, klik kiri di garis, klik kanan, pencet horizontal, nanti bakal ngebalik si gambarnya. Contohnya gini, ini di gajah, kalian horizontal bakal putar arah. Kalau kalian pencet vertikal bakal kebalik. Ya, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, mulai agak nyambung nih. Caranya biar makin nyambung gimana caranya? Caranya kalian bisa ke eraser. Eraser tuh si brushnya gedein, hardnessnya kecilin. Ingat yang radius tadi? Ya itu. Kalian bisa hapus kayak gini biar ngeblend. Nah, bang itu ada yang putihnya, nggak apa-apa, tenang, biar ngeblend, biar ada efek radius ngeblend gitu, kayak gini dulu. Nah tuh, jadi ngeblend kan, lihat tuh, ngeblend. Nah, caranya gimana? Pencet lagi, pencet ke atas ini, klik kiri, terus kalian ke atas. Nah, yang rantai ini kalian pencet, unklik. Kalian jadi bisa nge-skew, bisa ngatur-ngatur nih, posisinya gimana. Kayak gini misal. Nah, gini bisa. Nah, tuh. Gini, misalkan. Ya atur aja, sesuai selera kalian. Kalau aku, bentar, salah. Nah, kalau ada kesalahan kayak gini, kalian bisa tambal kok. Bukan tambal kalian warnain satu-satu kayak gini. Ini maksain kalau kalian warnain. Caranya kalian pakai stamp tool. Kalian kesini, clone stamp tool. Coba klik kanan, banyak lagi. Tapi pastiin kalian pencet yang ini aja, yang atas. Terus kalian kesini, si brushnya size-nya gedein. Terus kalian tahan, alt kiri, arahin ke sini deh, ke bawah gak apa-apa. Apa yang berubah bang? Berubahnya itu ketika kalian ngebrush, dia bakalan ngikutin posisi si itu. Oh ya, aku mau kasih tahu juga yang ini nih. Ketika kalian pilih gambar yang atas, otomatis itu tutorialnya itu kayak fokusnya itu yang di atas. Nah, fokus ngegambarnya itu yang di atas. Tuh, yang di atasnya aja.
Yang bawah gak akan ikut keubah apa-apa karena kalian milih layer yang atas. Karena kita mau ngeditnya yang tengah nih, yang ini. Oh, ini yang atas nih, bentar kebalik, sorry. Karena ini, bentar aku hapus dulu. Karena kita ngurus yang tengah, kalian pilih yang ini, yang tengah, terus kalian geser-geser. Nah, tuh. Ngeblend. Nah, sekarang ini juga kita blend juga. Nah, sip. Jadi lebih rapi ya. Nah, enak dilihat. Sip. Mantap. Nah, udah kayak gini. Bang, itu terlalu lurus tuh, nggak natural. Bisa kok kalian pakai cara ini. Coba pakai cara ini sih rekomendasi aku. Cara klik kanan, smudge. Ini kayak ibaratkan kayak new beat gitu. Yang atas kan, oke. Ini ibaratkan kayak new beat. Oh, enggak, ada yang jelek. Cara apa ya? Oh ya, coba hapus aja. Hardness-nya naikin. Hapus kecil-kecil kayak gini. Biar kayak ada efek batu-batunya gitu. Nah, kecil-kecil aja. Biar ada detail. Sorry. Nah, biar ada detail. Udah kayak gini. Ini kan gambar tanahnya itu, bentar kita satuin dulu. Cara nyatuinnya kan ini ada 3 layer nih. 3 layer tanah. Bisa disatuin caranya. Shift kiri tekan, terus kalian pilih yang ini. Set, klik kiri sambil tahan shift ke atas, pencet. Nah, langsung kepilih ini, langsung select semuanya. Kalian klik kanan, terus kalian ke convert to smart object. Jadi satu. Nah, jadi satu kesatuan si gambarnya. Nah, sekarang masalahnya adalah gambar tanah dan si gajah ini warnanya jauh banget, nggak keblend, nggak nyatu. Caranya gimana? Kalian bisa coba ingat pelajaran dulu waktu SD. Kita anggap cahaya matahari itu dari kiri atas. Kita gambar efek matahari dulu ya. Bisa kayak gini nih. Akalinnya. Kalian ke brush, ke sini, pilih hardness-nya kekecilin, jadi 0%. Warnanya kita ubah. Matahari itu kan agak semu kuning, jadi pilihnya ini. Pencet door. Jelek ya, ntar aku gedein kayak gini. Udah gede, arahnya sini. Nah, warnanya kurang tepat. Nah, kayak gini. Door. Nah, kayak matahari ya. Matahari di gurun. Terus ini makin kuning. Sini. Nah, efek matahari. Nah, kurang lebih kayak gini. Dah, ini efek mataharinya di sana. Bentar, kurang ini. Aduh, harus perfeksionis deh. Malu-maluin soalnya ini aku ngasih tahu tutorial masa jelek. Nah, kurang lebih kayak gini. Ada efek matahari dari atas. Terus harusnya si gajahnya itu ada pantulan kan? Pantulan cahaya. Caranya kayak gini. Pencet gajah. Nah, udah ke-select nih. Udah kepilih gajahnya. Ini yang kebuka mata. Fungsinya apa mata ini? Kalau kebuka ada matanya gini, berarti dilihat. Bisa di-hide, cara nge-hide-nya itu ini. Pencet aja, jadi hilang. Cara ngewarnain gajahnya itu bukan pakai brush kayak gini, terus gajahnya diwarnain gini, enggak. Itu hasilnya bakal kacau. Cara yang rapi adalah, kalian pencet ke layer yang bawah sini. Pencet, klik kiri. Jadi ada layer baru, kosong. Kalian pencet ALT, tahan, ALT-nya tahan, ALT kiri. Terus arahin ke tengah-tengah, sampai ada logo kotak sama panah, terus klik kiri.
si layernya ini udah masuk ke gajah. Nah, di sini kita bisa ngegambar suka-suka kita dah. Tuh. Kita ngegambar di dalam gajahnya aja. Nah, cara bikin efek cahayanya adalah kayak gini. Kalian tinggal gambar aja dari luar. Set kayak gini. Misalkan. Atau kayak gini juga bisa sih. Nah, kayak gini. Tapi hasilnya itu jelek. Kayak maksain banget sih cahayanya. Bisa kok di fix. Caranya gimana? Caranya adalah kalian coba ke sini. Tulisan normal. Kalian bisa ubah tipe layer warnanya mau seperti apa. Nah, tuh. Jadi berubah-ubah kan warnanya. Ada yang kayak gini, ada yang gini. Sesuaikan. Kalau aku lebih sukanya itu yang ini guys. Kalau color, nah ini yang color, pencet klik kiri, set. Nah, bang itu terlalu kuning bang hasilnya bang. Kalian bisa aturnya itu kayak gini. Ke opacity, pilih dulu layernya, layer yang ini, yang cahaya di gajah. Ke opacity-nya kecilin. Nah, opacity itu apa bang? Opacity, nah gini, contohnya itu kayak gini. Opacity itu kayak ketransparansian lah, transparansinya tuh. Semakin kecil persenan opacity maka semakin semakin kasat mata. Kalau opacity-nya makin tinggi di 100% maksimum, jadi makin jelas. Oke. Nah, kembali di yang efek cahaya, setting, tinggal atur-atur aja, menyesuaikan keadaan. Kalau aku kayak gini udah cukup tuh. Udah cukup kelihatan nyambung warna matahari dengan relevaksi dari gajah ini. Nah, tapi bang masih nggak nyambung tuh sama tanah. Nah, bisa tuh diubah warna tanahnya juga, kecahayaan dan apa-apanya itu bisa. Lakuin juga hal yang sama, misalkan kita mau tambahin ini nih efek shadow atau efek bayangan. Lakuin hal yang sama, ALT tahan, pencet set sampai masuk. Kalau pengen dikeluarin bisa ALT tahan, klik kiri yang gini. Nah, si warnanya jadi keluar tuh. Jadi keluar ke situ. Masukin aja udah. Ini juga sama masukin. Nah, di tanah di sini kalian bisa gambar ini bayangan di sini. Gambar bayangannya gimana, Bang? Nah, kayak gini bisa. Oh, jelek. Bisa gini, ke sini ke atas. Kan ini bulat nih. Kalian bisa atur jadi kemiringannya tuh kayak gini. Nah, tuh kayak gitu. Bisa atur posisi kayak gini. Nah, gini deh. Sip. Kan ini bayangannya terlalu padat kan ya, terlalu keras tuh. Bisa diakalinya tuh kayak gini. Opacity flow-nya kecilin. Di sini ada opacity sama flow. Kalau opacity itu rekomendasi aku, opacity itu buat gambar. Kalau flow ini itu penekanan kayak gini nih. Semakin aku tekan terus dan gambar-gambar makin gelap kan. Konsepnya sama kayak gambar pensil deh. Kalian ngegambar di atas pensil. Ingat kan dulu ketika kalian ngegambar waktu SD. Nah, opacity-nya rendahin kayak gini. Tahan, set, kasih efek garis gini. Set, garis. Nah, bikin shadow. Nah, sip. Nah, bikin bayangan gajahnya. Tapi bang itu gak nyambung tuh sama si itunya, sama kakinya. Bisa juga kalian atur kayak gini. Buat bikin bayangan di dalam gajahnya sama ke sini, pilih, bikin layar baru aja. Terus kalian masukin lagi. Nah, di sini kalian ubah warna dan ukurannya, ukuran si brush. Terus
pilih pastiin warnanya itu warna hitam, karena kan ini bayangan ya. Flow-nya rendahin, terus kalian bikin tuh, tinggal geser aja, seperti ngewarnain aja. Nah tuh jadi gelap kan. Nah terus yang ini kita gelapin deh. Nah yang ini gelapin juga, soalnya cahayanya di depan. Nah jadi gelap tuh, makin gelap. Dah lebih kayak gini. Wah bang, masih nggak nyambung tuh warnanya. Bisa kalian ubah lagi si foto ini, pencet ke tanah, kalian ke adjustment. Nah di sini ada lagi fitur adjustment. Fitur adjustment itu kalian pengeditan color grading warna gitulah. Kalian bisa explore dulu. Untuk sekarang kita kenalin ini dulu nih, exposure sama brightness. Brightness itu pencahayaan, brightness exposure itu kayak sama juga sih cahaya, tapi yang membedakan kayak sejauh ini pengalaman aku kayak sama aja mereka tuh. Nah coba ubah kayak gini. Kalian bisa atur juga kayak gini nih, ke invert buat bikin shadow dengan cara ini. Kalian udah atur warnanya di sini. Ketika kalian pencet ke mask, kalian bisa ubah ini nih, pencahayaannya. Nah, bisa atur warnanya di sini. Exposure-nya aja di sini yang dimainin. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kembali biar warna si tanahnya ini bisa ngeblend dengan situasi, bisa kita tambahin ini juga nih, hue saturation. Kita coba ya hue saturation. Tanahnya agak ini aja deh. Lightness-nya rendahin. Jadi harus cerah. Nah kayak gini. Oke, kurang lebih kayak gini. Atur. Agak nyambung lah ya. Atau tanahnya bentar aku ubah lagi deh. Sorry, wait. Biar makin ngeblend. Nah di sini jam terbang kalian bermain ya guys ya. Tambah shadow. Sini makin gelap. Dah. Kelihatannya sip. Mantap ya. Nyambung lah ya. Udah mulai nyambung. Dan si gajahnya juga kalian bisa atur warna lagi biar makin ngeblend. Pencet gajahnya ke adjustment, hue saturation, kalian bisa ubah tuh warnanya. Nah warna si gajahnya sesuaikan, karena ini kan temanya gurun ya, harusnya si gajahnya itu jadi agak ada efek kuning gitu, karena efek situasi gurun kan. Nah ini atur aja, kalian coba mainkan di sini. Nah saya kayak gini, ke adjustment lagi, coba ke color balance, tambahin efek kuning sini. Nah efeknya tuh jadi ngeblend kan. Mainin aja nih adjustmentnya di sini. Sip, aman ya. Dah kurang lebih kayak gini. Nah sekarang kita coba tambah latar belakang desert atau apa ya, hutan deh. Coba buka browser kalian, bisa coba cari Untouched. Coba cari desert background. Nah ini banyak gambarnya, coba sini deh,
free desert. Nah ini deh, sebagai contoh ini deh, ini cukup bagus, latar belakangnya gini-gini, atau ini ya, let's say gambarnya yang ini aja deh. Yang ini berbayar, ini aja lah gak apa-apa. Contoh gambarnya ini, misal download aja gambarnya. Rekomendasi aku di Unsplash, udah gambarnya HD, ini gak sponsor. Nah kembali ke file, pencet plus link, masukin lagi, set. Nah ini backgroundnya, sesuaikan ke belakang gitu. Belakang gajah paling bawah, set. Nah lebih kayak gini, save. Wah nggak ngeblend tuh bang, nggak nyambung. Ya bisa dihapus juga kayak gini guys. Ke eraser, size nya naikin, hardness. Ah tuh, bisa kalian mainin di sini. Nah keren kan? Tuh, jadi nyambung tanahnya, bagus kan? Nggak perlu pakai AI, nggak perlu pakai AI kalian. Nah keren kan tuh. Ntar cahayanya udah bener nggak ya? Oh cahayanya harusnya di sini guys, ya kan? Di gambarnya sih gitu. Udah kita ganti aja warnanya, kita edit lagi. Pencahayaannya di sini aja, layer baru, ke brush, latar belakangnya kita kasih warna putih aja, putih dulu sebagai cahaya. Nah kayak gini, cahaya yang terik di gurun pasir. Udah tambah cahaya gitu, kasih efek kuning, ubah warna ke kuning kayak gini. Nah geser-geser biar makin pekat, kasih ini, kecilin aja sampai sini, stabil. Nah sip. Udah lebih kayak gitu, efek cahaya di belakang. Tetap ya, dari sini ubah aja nih, kita ubah si warna gajahnya, hapus aja nih, hapus. Kalau warnanya di sana ini benar-benar ada perombakan besar sih, tapi gak apa, sebagai tutorial dan ada gambaran ke kalian kayak gini guys. Si efek warna lagi, warna agak semu kuning, si gajahnya. Shadownya juga ini harus berubah juga. Shadownya sebelah mana? Nah teori shadownya juga ikut berubah guys. Ini ralat. Teori shadownya ikut berubah guys. Nah kayak gini, warnain lagi aja. Yang di bawah. Karena cahayanya di belakang, harusnya di sisi yang sini si gajahnya itu jadi lebih gelap nih. Ya dong, karena cahayanya di belakang. Nah sisi ini jadi agak lebih gelap.
Nah, sip. Nah, sip, keren ya. Terus kita kasih efek pantulan cahaya. Tambah lagi aja layer. Gak usah nanggung. Kasih cahaya putih. Sini. Flow-nya naikin. Nah, kayak gini. Size-nya kecilin, kasih efeknya itu flow-nya coba tinggiin biar ada efek siluetnya gitu. Nah, sip, mantap, keren kan. Nih kalau dari jarak jauh. Nah, sip, sini, ini tambahin. Nah, sip, udah gitu aja. Ada efek itunya guys. Harusnya ini juga sih, sini ikut ada efek kilauan cahaya siluet lightning. Dah, jangan kebanyakan. Dah, gini aja. Kurang lebih gitu ya. Ya, kurang lebih gini. Tapi ini jadi jelek. Sini harus tipis banget. Atau bisa diatur agak gedein, flow-nya kecilin. Biar ada efek cahaya. Ya. Nah, di sini guys, biar ada lebih efek cahayanya lebih kelihatan ini, kalian bisa tambahin ini nih. Flow-nya bisa tambahin ke atas sekitar 26 cukup. Nah, efek cahaya pantulan gitu. Sip. Nah, kurang lebih kayak gini. Ya, sip. Oh iya, lupa, ada yang ketinggalan. Tahu apa? Nah, ini nih. Shadow yang di bawah ini nih. Otomatis harusnya berubah juga, guys. Kita ubah ke atas, hapus dulu. Nah, kalau kasusnya kayak gini, could not use eraser because the target layer is hidden. Baca aja, karena apa? Ya, layernya tutup. Buka aja matanya. Nah, udah hapus. Kita buat ulang. Caranya gimana? Caranya ada dua. Bisa secara manual kayak gini. Kalau aku lebih sukanya kayak gini guys. Ya salah, pilih warna, harusnya hitam. Bisa dengan kayak gini. Sorry, flow-nya. Bisa dengan cara kayak gini guys. Bisa pakai cara manual kayak gini. Nah, kayak gini. Bisa dengan cara demikian. Atau kalian pakai cara gini guys. Ini cara males sih sebenarnya. Pilih gajahnya, Ctrl C coba, terus pilih ini Ctrl V. Nah, jadi ada dua gajah nih. Pencet klik kanan. Oh lupa, klik dulu gini,
klik ke yang atas biar nge-trigger option pilih vertikal, jadi tiduran kan. Nah dari sini kalian atur aja kayak gini, set. Nah biar lebih nyambung ke distort. Nah kesannya kayak tiduran gitu. Atur aja kayak gini. Terus kalau udah kayak gini gimana? Pencet gajahnya, masuk ke sini, masukin. Kita warnain si gajah yang di bawahnya itu dengan warna hitam. Hitam full ya, hitam banget. Nah, jadi kayak bayangan. Kita satuin aja. Sini, ini pakai shift kiri, pencet shift kiri lagi yang bawah dan juga klik kiri, klik kanan, convert smart object jadi satuan. Nah dari sini kalian pencet ke filter, ke blur, jadi Gaussian blur deh. Nah bisa kalian atur tuh blurnya mau kayak gimana. Banyak banget di sini filter buat blurnya, macam-macam blur, motion blur, ada motion blur sih paling rekomend. Terus kalian atur kayak gini. Nah kayak gini, pencet OK. Masih nggak nyambung, kalian kesini ke opacity. Nah kayak gini. Nah tuh. Bisa dengan cara gini. Oh kalian pengen si cahaya apa ya? Ada yang masih kurang. Cahayanya di sini si bayangan bawah ini masih kurang. Kalian pencet tanah aja. Kalian bisa tambah lagi nih. Tambah hitam. Pastinya main. Oh enggak, bentar, kurang rapih, lebih kecil. Nah sip. Nah sip, keren kan? Sip, gambarnya jadi keren, nyambung ya, udah nyambung nih. Sebenarnya bisa tambah lagi nih kalau niat. Di sini atur lagi cahayanya, cahaya dari lampu, bukan lampu, dari mataharinya tuh, dari sumber cahaya. Ini ilmu waktu SD benar-benar kepake banget guys, sumpah. SD sama SMP. Ini bagian bawah sini bisa tambah juga. Nah sip, ini kewarnain di sini. Atur-atur aja kalau bagian ini. Save, kayak gini. Gak nyambung, sorry. Udah sip, cukup nyambung ya sejauh ini. So far so good. Nah sip.
Bentar, ada yang nggak nyambung nih. Harus detail guys kalau yang kayak gininya. Ya, mantap, everything mantap sekarang. Ya. Sip, mantap ya. Ya kurang lebih kayak gitu untuk tutorial Photoshop yang sekarang. Nah, ini hasil gambarnya dari before afternya bakal aku tunjukin juga. Ya, semoga hope you guys learn something for now. Dan tuh jangan lupa kasih like kalau kalian suka. Kalau nggak suka ya dislike aja. Nah, sip, kayak gini. Ini kalian bisa atur juga nih si bayangannya biar makin ini. Nah, kayak gini misal. Satu. Ya, sip, mantap ya. Before-nya itu kayak cuman sebatas ini. Before and after. Gajahnya itu ini, Ctrl C. Before. After. Nah, before dan after kayak gini, jadi kayak gini. Oke, jadi yang ini aku lupa nggak ke record. Nah, di sini buat nge-save projectnya itu, kalian mau simpan itu bisa kebuka ke file terus ke export. Nah, ini kalau kalian mau nyimpan projectnya. Kalau kalian mau nge-save projectnya kayak save dulu, simpan aja. Lanjutnya nanti sore atau besok gimana-gimana itu kalian pencet aja ke yang save atau pilih save as. Itu buat nyimpan project kalian simpan di mana. Oke, terima kasih sudah menonton. Kurang lebih ini masih luas pembahasannya dan studi kasusnya masih banyak. Untuk kedepannya aku bakal coba bahas lagi yang lain dan tools dan fitur-fitur lain. Oke, jadi ya sekian. Jangan lupa like atau dislike kalau nggak suka. Oke, sekian, bye.